Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita tentang salah satu konsep paling mendasar dalam biologi, yaitu sel dan evolusi sel. Pernah tidak kita bertanya-tanya tentang bagaimana semua makhluk hidup di dunia ini berasal dari satu unit terkecil yang disebut dengan sel? Yuk kita mulai dari awal. Perjalanan ini dimulai pada tahun 1665 ketika ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke pertama kali menggunakan mikroskop sederhana untuk mengambil sepotong gabus. Hooke kemudian melihat struktur kecil seperti ada ruang yang kosong dan menamainya dengan sel, yang berarti kamar kecil. Meski yang dia lihat adalah dinding sel mati, tapi penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan teori sel yang kita kenal sekarang. Pada abad ke-19, ilmuwan seperti Matthias Leiden dan juga Theodor Schwann merumuskan teori sel yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel, dan sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari kehidupan. Inilah langkah penting untuk memperkenalkan pemahaman kita tentang biologi. Sekarang mari kita bicara tentang jenis sel utama yang ada. Sel prekariotik dan juga sel eukariotik. Seperti bakteri. Bakteri adalah sel sederhana dan diyakini sebagai bentuk kehidupan pertama yang ada di muka bumi. Mereka tidak memiliki nukleus sejati, yang artinya DNA mereka melayang di dalam sel. Sebaliknya, sel eukariotik ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jauh lebih kompleks. Mereka memiliki nukleus, membungkus DNA, dan berbagai organel khusus seperti mitokondria dan juga menjalankan fungsi spesifik. Salah satu teori yang menarik tentang evolusi sel adalah teori endosimbiosis. Teori ini diajukan oleh Lynn Margulis dan menjelaskan bagaimana sel eukariotik yang kompleks muncul dari kerjasama antar sel-sel prokariotik. Misalnya mitokondria dalam sel kita dahulu adalah bakteri bebas yang kemudian tinggal di dalam sel lebih besar membentuk hubungan simbiosis. Saat ini pemahaman kita tentang sel membantu kita mengembangkan berbagai teknologi dalam kesehatan dan bioteknologi. Penelitian tentang sel punca atau stem cell misalnya memberikan harapan dalam pengobatan regeneratif dan juga seluruh makhluk hidup mulai dari tumbuhan, hewan hingga kita sendiri ya, berasal dari satu sel yang membelah dan berkembang menjadi sel yang saling bekerja sama. Demikianlah perjalanan singkat tentang sejarah dan evolusi sel. Dari penemuan yang sederhana Robert Hooke ini hingga teori endosimbiosis dan penelitian modern. Sel terus menjadi fokus dalam memahami kehidupan. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi lebih dalam dunia sains.